Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Lestari dengan NIM 19040101664, Farmasi C 2019. Baik, kali ini saya akan memaparkan mengenai formulasi yang saya pilih, yaitu dengan zat aktif metamijol dan bentuk sediaan yaitu tablet dengan metode granulasi basah, dan sediaan yang akan dibuat itu sebanyak 300 tablet, dan masing-masing dosis tiap tablet itu sebanyak 500 mg. Formulasi yang saya pilih terdiri dari fase dalam, diantaranya ada metamijol sebanyak 500 mg dan amprotab 10%, NaCFC secukupnya, laktosa secukupnya. Dan ada fase luar, ada asam stearat 1%, talc 2%, amilum kering 5%. Alasan pemilihan formulasi dipilihnya dengan metode granulasi basah dikarenakan zat aktifnya. Metode ini juga digunakan karena ukuran partikelnya yang tidak homogen, sehingga harus dilakukan penggranulan agar semua partikel homogen, sehingga memperbaiki laju alir menjadi lebih baik. Metode ini juga digunakan karena obat zat aktifnya yang tahan terhadap panas dan obat yang tahan terhadap air, sehingga diperlukan atau diharuskan untuk melakukan proses metode granulasi basah. Monografi dengan zat aktif metamijol dengan pemberian serbuk hablur putih atau putih kekuningan dengan kelarutan larut dalam air dan dalam HCl 0,02N. Bahan pengikat terdiri dari amprotab dan NaCMC. Amprotab dengan pemberian serbuk halus, kadang-kadang berupa gumpalan kecil, putih, tidak berbau dan tidak berasa, dengan kelarutan praktis tidak larut dalam air dingin dan etanol 95%. NaCMC dengan pemberian serbuk granular putih atau hampir putih, tidak berbau, dengan kelarutan praktis tidak larut dalam aseton, tidak ada eta tidak ada 95%, ether dan toluen mudah terdispersi dalam udara. Pada berbagai suhu membentuk solusi koloid jernih. Bahan pengisi terdiri dari laktosa dan amilum kering. Dengan laktosa pemberian serbuk atau partikel kristalin putih sampai agak putih, tidak berbau dan tidak berasa, dengan kelarutan larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih. Sukar larut dalam etanol 95% P, praktis tidak larut dalam kloropom P, dan dalam ether P. Amilum kering dengan pemberian serbuk sangat halus putih, kelarutan pelarut praktis tidak larut dalam etanol dingin 95% dan air dingin. Amilum mengembang dalam air dengan konsentrasi 5-10% pada suhu 37 derajat Celcius. Gildan dan lubrikan terdiri dari asam stearat dan talc. Asam stearat dengan pemberian kristalin putih atau kuning berwarna kristalin padat atau putih, kelarutan mudah larut dalam benzen, karbon tetraklorida, kloropom, dan ether. Larut dalam etanol, heksan, dan propilenglikol, praktis tidak larut dalam air. Talc dengan pemberian serbuk halus, sangat halus licin, mudah melekat pada kulit, bebas dari butiran, warna putih atau putih kelabu, kelarutan tidak larut dalam hampir semua pelarut. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan rumus yang telah ditentukan, di mana terdiri dari fase dalam 92% dan fase luar 8%. Pada fase dalam dicari dulu bobot seluruhnya, di mana dengan rumus jumlah tablet dikali bobot tablet dengan hasil 225 gram. Kemudian dicari komponen granulat dengan rumus jumlah tablet dikali bobot seluruhnya diperoleh 207 gram. Kemudian dicari berat metamijol atau zat aktif itu sendiri sebanyak jumlah tablet dikali kandungan tablet dan diperoleh 150 gram. Kemudian amprotab 10% dengan rumus 10/100 dikali bobot tablet dikali jumlah tablet dengan hasil 22,5 gram. Kemudian NaCMC dan laktosa secukupnya. Kemudian fase luar 8%, ada asam stearat 1%,
dengan rumus 1/92 dikali bobot setelah pengopenan. Begitupun sama pada talak 2%, 2/92 dikali bobot setelah pengopenan, dan pada amilum kering 5%, 5/92 dikali bobot pengopenan. Kemudian hasil dari fase luar itu ditambahkan jumlahnya untuk mengetahui bobot tablet yang diperoleh dengan rumus fase dalam ditambah fase luar per jumlah tablet, sehingga diperoleh hasil 750 mg. Untuk hasil penimbangan diperoleh metamizol sebanyak 150 gram, amprotab 10% 22, gram, NaCMC 0,4871 gram, laktosa 34 gram, asam stearat 1% 1,9 gram, talc 2% 3,8 gram, amilum kering 5% 9,5 gram. Prosedur kerja granulasi tabletasi. Pengikat ditambahkan dengan cara basah. Metamizol, amprotab, laktosa dicampur hingga homogen, kemudian natrium CMC ditambah dengan air panas sampai larut. Selanjutnya, campuran zat aktif dan fase dalam ditambah air NaCMC yang sudah dilarutkan tadi sedikit demi sedikit hingga diperoleh dapat dikepal. Campuran tersebut digranulasi dan diparutkan pada mes ayakan nomor 16. Uji kadar granul. Jika lebih dari 2%, maka granul harus dilakukan pengopenan pada suhu 60 derajat Celcius setelah kadar air granul memenuhi syarat. Kemudian granul yang kering diayak. Hasil yang tadi diayak dengan mes 14 atau 16 untuk tablet besar. Granul kering ditimbang dan dievaluasi. Granul yang telah memenuhi syarat dapat dicampur dengan fase luar. Tadi fase luar terdiri dari asam stearat, talc, dan amilum. Tetapi pada asam stearat ini dilakukan penambahannya itu nanti di akhir setelah talc dan amilum kering diaduk kurang lebih 10 menit hingga homogen. Kemudian baru ditambahkan dengan asam stearat dan aduk hingga kurang lebih 2 menit. Masa siap dicetak dan dievaluasi, ditabletasi dengan pouch diameter 13 mm dengan bobot yang telah ditentukan. Kemudian tablet dievaluasi. Bahasan pada formulasi ini akan dibuat berisi zat aktif metamizol 500 mg dengan menggunakan metode granulasi basah yang paling banyak digunakan. Metamizol ini dikenal sebagai metampiron atau dipiron. Digunakan sebagai obat analgetik atau antipiretik. Analgetik itu anti nyeri, antipiretik itu penurun demam, di mana mekanisme kerjanya itu menghambat hormon prostaglandin yang dapat menyebabkan rasa nyeri. Granulasi itu adalah proses peningkatan ukuran partikel kecil digabungkan menjadi partikel dengan ukuran yang lebih besar, membentuk aglomerat atau granul stabil sehingga lebih mudah menyebar. Proses granulasi dilakukan karena sebagian besar tidak dapat membentuk tablet secara langsung karena kohesivitasnya rendah, tidak memiliki sifat lubrikasi dan desintegrasi yang diperlukan dalam proses tabletasi. Granulasi basah merupakan metode pembuatan tablet dengan pencampuran fase dalam tablet kemudian dicetak menjadi tablet. Tujuan dari pembuatan tablet metode granulasi basah yaitu agar meningkatkan sifat alir dan kemampuan kempak yang dilakukan dengan cara mencampur zat aktif dan eksipien menjadi lebih besar dengan penambahan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat yang sehingga dapat mencetak massa tablet. Granulasi basah digunakan karena zat aktif dan bahan tambahan memiliki laju alir yang buruk, sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan metode kempal langsung. Fase luar dan fase dalam sesuai fungsi dan karakteristik setiap zat. Fase luar merupakan zat eksipien yang berfungsi untuk membantu proses pengempaan tablet, yaitu zat lubrikan, gildan, anti-adheran, penghancur luar. Air akan diabsorpsi sehingga terjadi pengembangan dan diikuti dengan pecahnya tablet. Zat selesai yang digunakan untuk membantu proses pengempaan tablet.
Komposisi tablet yang akan dibuat terdiri dari zat aktif metamizol 500 mg dan pengikat yang terdiri dari amprotab dan NaCMC. Bahan pengisi terdiri dari laktosa dan gildan. Rubrikan terdiri dari asam stearat dan talc. Amprotab sebagai bahan penghancur yang mampu meningkatkan kapilaritas, mengabsorpsi kelembapan, mengembangkan dan meninggikan daya pembasah tablet atau bersifat hidrofilisiasi. Amprotab bekerja sebagai pengisi, pengikat, dan bentuk kering dan serbuk. Kemampuan supertab dan pengisi pengikat cukup tinggi karena partikel mikrokristalinnya berasal dari alam disatukan oleh hidrogen. Ikatan hidrogen antara hidrogen pada molekul selulosa yang dekat membuat padatan partikel lebih kecil dan lebih kohesif. Penggunaan amprotab berfungsi sebagai pelumas diri, penyerap, antiadheran, dan mampu memberikan daya integrasi yang lebih tinggi sehingga mendukung produksi skala besar dan metode kempa langsung dalam industri farmasi. Amprotab dipakai sebanyak 22,5 gram. Apabila bahan pengikat yang ditambahkan terlalu sedikit dapat menyebabkan tablet rapuh. Namun bila pengikat terlalu banyak akan membentuk tablet yang keras dan susah hancur. Selanjutnya, NaCMC merupakan suatu senyawa derivat selulosa yang memberikan kestabilan pada produk dengan cara meningkatkan viskositasnya. Ketika NaCMC terdispersi dengan air, butir-butir NaCMC yang bersifat hidrofilik akan menyerap air dan menjadi pembengkakan. Air yang sebelumnya di luar granula akan bebas bergerak, tidak dapat bergerak bebas lagi, sehingga keadaan larutan lebih stabil. Dan terjadi peningkatan viskositas, sehingga keadaan larutan lebih stabil. Dalam sistem tersebut, dalam memperlambat proses pengendapan karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Laktosa sebagai bahan pengisi berfungsi untuk memperbesar volume agar mudah dicetak dan dibuat. Bahan pengisi ditambahkan pada zat aktifnya sedikit atau sulit dikempa. Asam stearat digunakan sebagai lubrikasi sebanyak 1%, sedangkan rentang penggunaannya sebagai lubrikasi yaitu 1-10%. Penggunaan asam stearat secara berlebih dapat menurunkan kecepatan desintegrasi dan disolusi tablet. Pada proses penambahan asam stearat di akhir bertujuan untuk meningkatkan sifat alir campuran serbuk dan mengurangi gesekan antar partikel, sehingga campuran serbuk lebih mudah mengalir ke dalam ruang cetak. Talc digunakan sebagai gildan sebanyak 2%, di mana rentang konsentrasinya sebagai gildan 0,5-1%, berfungsi sebagai adsorben disintegrasi zat untuk meningkatkan viskositas, sehingga talc memiliki ukuran partikel yang kecil dan luas permukaan spesifik yang besar, sehingga memberikan sifat alir yang baik. Untuk pembuatan tablet dengan metode granulasi basah, hal yang harus diperhatikan adalah menggranulasi fase dalam dari formulasi, yaitu metamizol, amprotab, NaCMC, laktosa. Seluruh zat fase dalam dicampurkan antara zat aktif pengikat lebih baik. Kemudian seluruh zat fase dalam telah dicampurkan dimasukkan ke dalam mesin granulator. Pada alat granulator ini, massa ketinggalan pada ayakan yang diberikan tekanan agar terbentuk butiran. Jadi luas permukaannya meningkat dan proses pengeringan berjalan dengan cepat. Butiran yang terbentuk kemudian dikeringkan dalam oven pada suhu 50-60 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, oven dilihat kelembapannya sampai memenuhi syarat lalu diayak. Dalam proses pembuatan tablet perlu diperhatikan baik zat aktif maupun zat tambahan yang digunakan karena akan mempengaruhi hasil tablet yang akan dibuat. Oleh sebab itu, tablet yang sudah dibuat harus melalui beberapa pengujian, diantaranya pengujian kompresibilitas, laju alir, dan sudut istirahat. Untuk pengujian kompresibilitas dilakukan pada massa granular siap cetak yang belum ditambahkan fase luar. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kemampatan campuran serbuk atau untuk mengetahui kemampuan zat untuk saling melekat.
Dari pengujian ini didapatkan hasil kompresabilitas yang baik sekali untuk massa granul siap cetak dan yang belum ditambahkan fase luar. Hal ini dikarenakan karena ukuran partikelnya lebih besar seragam yang disebabkan karena adanya proses granulasi. Sedangkan massa granul siap cetak setelah ditambahkan fase luar menunjukkan kompresabilitas yang baik. Nah, pada sisa fase luar yang ditambahkan terdapat pengikat sehingga kemanfaatan dan kemampuan jet untuk saling melekat pun dapat meningkat. Adapun penyebab dari cupping atau laminating kerusakan tablet yaitu adanya udara yang ada di dalam granul, seperti pengurangan udara yang tidak memadai dari granul di rongga die sebelum dan selama kompresi. Terdapat banyak granul, pengikatan partikel yang tidak memadai untuk membentuk tablet kohesif. Faktor yang mempengaruhi sifat alir serbuk seperti bentuk dan ukuran partikel, kekerasan atau tekstur permukaan, distribusi ukuran partikel, luas permukaan, dan penurunan energi permukaan. Kesimpulannya, tujuan pembuatan tablet untuk menghasilkan tablet dengan kualitas dari segi penampilan, efikasi, keamanan ternyata belum tercapai. Jumlah sediaan tablet yang seharusnya dibuat itu sebanyak 300 tablet. Kali ini diperoleh 253 tablet dengan bobot KT yaitu 749 mg dari target 750 mg. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata maupun dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.